Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Saya doakan Anda semua yang setia nonton cahaya kehidupan, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Hari ini saya membuat audio tanggal 15 September 2021, hari Rabu. Bagaimana kabar Anda di pertengahan bulan? Apa sudah ada yang mengeluh gajiannya sudah habis? Ataukah ketika di tengah bulan ada yang sudah mengeluh bahwa semua gajinya habis karena harus bayar cicilan A, cicilan B, dan sebagainya? Itu hal yang salah sebetulnya, karena seharusnya kapanpun, tanggal berapapun, uangnya selalu ada. Kalau kita berpikirnya benar, kalau kita berpikirnya mengkayakan, maka kapanpun tanggalnya, kapanpun waktunya, uangnya selalu ada. Selalu ada uang di dalam saldo rekening Anda. Itu kalau berpikirnya benar, kalau berpikirnya kaya. Celakanya, yang berpikir kaya hanya orang-orang yang mau berubah, hanya orang-orang yang mau belajar. Ini sama saja ketika misalnya melihat, oh dia bisa jadi dokter. Orang menjadi dokter karena dia mau belajar untuk jadi dokter. Meskipun biayanya mahal, meskipun susah belajarnya, tapi dengan tekad yang kuat, ditempuh juga dan jadilah seorang dokter. Atau misalnya yang jadi sarjana teknik, menjadi insinyur, menjadi guru, meskipun mahal belajarnya, ditempuh juga. Kenapa? Karena tahu bahwa hasilnya itu berlipat-lipat. Pendidikan itu investasi utama dalam diri manusia. Mengisi leher ke atas adalah investasi utama yang harus Anda lakukan. Mungkin sebagian orang sudah capek untuk belajar, sudah dari SD, SMP, SMA gitu ya, kuliah, belajar, tapi merasa bahwa dia sudah belajar tapi hidupnya tidak kaya, hidupnya tidak sukses. Banyak saya ketemu orang seperti ini. Bahkan saya ketemu seorang teman saya ini, saya boleh bilang dia pintar, SD-nya pintar, SMP-nya pintar, SMA-nya pintar, kuliahnya pintar, tapi saat ini hidupnya sangat-sangat di bawah gitu ya. Rumahnya, saya sempat datangi rumahnya itu, rumah tipe subsidi, kemudian temboknya sudah tidak layak gitu ya. Motor ada sih, tapi sudah butut banget, sepeda gitu ya. Bajunya juga saya pikir sudah ya tidak up to date. Dan dia sekarang sibuk berjualan kue siomay kecil-kecilan gitu. Dulu dia pintar, saya tahu, bahkan mungkin hampir sama dengan saya gitu ya. Dulu dia di kelas sebelah, saya tahunya waktu SMA sih, di kelas sebelah dia ranking 1, saya juga di kelas saya ranking 1 gitu ya. Berarti kan secara akademis dia pintar, tapi kenapa hidupnya sekarang ya saya bilang mungkin gitu ya, jadi tidak nyaman. Ini menunjukkan bahwa pintar saja tidak cukup, dan ini yang membuat banyak orang akhirnya aku sudah belajar kok, aku sudah belajar lama tapi juga nggak banyak uangnya, sekarang kok harus bekerja keras, harus jualan, harus banting tulang. Nah, ini kesalahan besar yang harus Anda rubah. Anda menyalahkan belajarnya, Anda menyalahkan proses pembelajaran yang Anda kerjakan. Akhirnya apa? Ketika bertemu dengan belajar kelas AMC, Anda berpikir belajar lagi. Yang namanya uang itu harus dengan bekerja, dengan berusaha, bukan dengan belajar. Bahkan lucunya saya pernah ada seorang yang dia seorang istri sepertinya, dia cerita kepada suaminya tentang kelas AMC. Suaminya bilang, kalau punya hutang itu jangan belajar, punya hutang ya bekerja untuk membayar. Betul, tapi yang menjadi persoalan bagaimana Anda bekerja dengan baik, bagaimana Anda berjualan dengan baik, bagaimana Anda berbisnis dengan baik kalau ilmunya tidak ada. Kalau Anda tidak tahu bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Hari ini tadi, kenapa saya bahas ini? Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online
ke seorang perempuan. Dia salah satu sebetulnya boleh disebut sebagai selebritis gitu ya, atau selebgram, karena dia juga seorang host di salah satu acara di stasiun televisi swasta nasional. Dia cerita bahwa dulu dia punya restoran, kemudian bangkrut gitu ya, dan dia merasa bahwa itu karena takdir Tuhan, padahal bukan. Dan ketika dia sudah menerima modul AMC, dia membaca, dia ingat bahwa dulu pernah ngalami seperti ini, dulu pernah ngalami berpikir, kemudian ada orang tiba-tiba datang ngasih modal, tiba-tiba bangunkan restoran, tiba-tiba jadi besar restorannya, punya cabang banyak, pernah ngalami seperti itu. Tapi baru kali ini, kata si mbak ini ya, baru kali ini tahu, oh ini loh mekanismenya, ini loh rumusnya, sehingga dia bisa mengulanginya lagi, kata dia. Dan dia percaya bahwa dulu saya pernah, maka ketika sekarang saya sudah belajar AMC, saya tahu rumusnya, saya tahu bagaimana pola-polanya, maka saya pasti bisa mengulanginya lagi seperti dulu. Banyak orang tadi itu ya merasa sebuah kebetulan dan merasa malas untuk belajar. Masa punya hutang harus belajar, masa mau kaya harus belajar, masa mau buat bisnis harus belajar, capek belajar. Ini apa ya, sebuah pemahaman yang salah sebetulnya. Apalagi ketika Anda tahu kelas AMC-nya berbayar gitu ya, pasti berpikirnya masa belajar harus bayar. Nah, masalahnya adalah Anda tidak punya mindset yang mengkayakan. Kalau Anda protes kelas AMC-nya bayar, Anda protes dong ke kampus ketika kuliahnya harus bayar, kuliah dokternya mahal gitu ya. Sebetulnya itu bukan persoalan, itu adalah bagaimana kita saja menyikapi hal seperti itu. Seperti Mbak tadi, dia cerita bahwa seandainya dulu saya kenal AMC, mungkin saya tidak bangkrut. Seandainya dulu saya kenal AMC, mungkin saya bisa survive dengan restoran saya. Nah, ini bukan penyesalan, tapi artinya apa? Memang menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah hal yang penting gitu ya bagi setiap manusia untuk tahu pola-pola yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk tahu bagaimana mekanisme terjadinya sebuah keinginan. Bagaimana pikiran itu sangat membantu menjadi alat utama untuk mewujudkan impian Anda. Karena memang itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan modal uang, bukan siapapun. Yang membuat terjadi impiannya adalah ketika Anda menggunakan pikiran dengan benar. Bahkan berdoa pun harus berpikir. Artinya apa? Ketika Anda mengatakan menggantungkan semuanya kepada Tuhan, maka Anda harus menggunakan pikiran. Bentuk Anda bergantung kepada Tuhan, bentuk Anda meminta kepada Tuhan adalah dengan mau untuk menggunakan pikiran dengan benar. Bagaimana bisa menggunakan kalau nggak tahu caranya? Nah, inilah fungsinya belajar. Fungsinya Anda memahami ilmu AMC supaya Anda sadar, supaya Anda bisa memahami pola-pola dan bisa mengulanginya untuk mewujudkan impian Anda, apapun itu, dari sekarang sampai Anda nanti meninggal. Sadari ini dan renungkan. Jangan berhenti, jangan capek untuk belajar, jangan mengatakan ngapain belajar lagi. Ingat, investasi utama, investasi dari leher ke atas, mengisi kepala Anda, mengisi ilmu dan diri Anda supaya apa? Supaya Anda menjadi pribadi yang kaya dan mengkayakan. Kalau ilmunya mengkayakan, kalau ilmunya menghasilkan, kenapa harus takut untuk belajar? Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.